Salam, saudaraku semua, selamat pagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa Surgawi, yang kami kenal dan kami muliakan dalam Tuhan Yesus, pada kesempatan ini kami ingin mendengarkan firman Tuhan yang kudus. Kiranya Tuhan berkenan berfirman, kami siap untuk mendengarkan. Ampuni ya Tuhan segala dosa dan kesalahan kami, basuhlah dengan darah Kristus yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku semua, firman Tuhan hari ini terambil dari Injil Matius 2 ayat 1 sampai 12. Yang demikian firman Tuhan. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem, di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saudaraku, renungan pada saat ini dengan judul Kedatangan Orang-orang Majus. Orang-orang Majus dari timur merupakan golongan orang-orang yang terpandang. Mereka datang ke Yerusalem karena punya keyakinan bahwa ada raja besar yang lahir di Yerusalem. Dasarnya apa? Karena orang-orang Majus telah melihat petunjuk, yaitu munculnya bintang di atas kota Yerusalem. Bisa jadi keyakinan orang Majus ini berkaitan dengan nubuat yang telah didengarnya ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, yaitu nubuatan yang keluar dari mulut Bileam, tertulis dalam Bilangan 24 ayat 17, yang demikian. Aku melihat dia, tetapi bukan sekarang. Aku memandang dia, tetapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel, dan meremukkan pelipis-pelipis Moab dan menghancurkan semua anak Set.
Oleh karena itu, ketika sudah muncul bintang tersebut, mereka langsung menuju istana Raja Herodes. Pengertiannya, namanya raja tentu lahirnya di istana. Raja Herodes sangat terkejut ketika orang-orang Majus bertanya di mana raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Maka atas petunjuk dari para imam dan para ahli Taurat, diketahui keberadaan sang raja yang baru lahir tersebut yaitu di Bethlehem, selaras dengan nubuat Nabi Mika. Raja Herodes tidak suka dengan kelahiran seorang raja karena khawatir kedudukannya akan tergeser. Maka disuruhnya orang-orang Majus ke Bethlehem untuk menemukan sang raja yang baru lahir tersebut, dengan dalih ingin menyembahnya. Maka berangkatlah orang-orang Majus ke Bethlehem, dan bintang tersebut berhenti di atas penginapan dekat kandang domba. Lalu masuklah mereka dan mendapati sang anak bersama ibunya Maria. Dengan penuh sukacita dan hormat, orang-orang Majus menyembah sang anak, kemudian mengaturkan persembahan emas, kemenyan, dan mur. Setelah itu orang-orang Majus kembali ke negerinya lewat jalan lain dan tidak menghadap Herodes. Mengapa? Karena telah diperingatkan oleh malaikat Tuhan. Saudaraku, sebelum kelahiran Yesus Kristus di Bethlehem, telah banyak raja-raja besar yang memerintah di Israel maupun Yehuda. Katakanlah Saul, Daud, Salomo, Hizkia, Yosafat. Namun tidak ada informasi kemunculan bintang dengan sinarnya yang khas. Oleh karena itu, nubuat Bileam tentang bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel, tergenapi dengan kelahiran Kristus di Bethlehem. Di samping itu, tongkat kerajaan yang dimaksud tentu bukan kerajaan yang bersifat sementara, melainkan kerajaan yang bersifat kekal. Ini selaras dengan Yesaya 9 ayat yang ke-6. Yang demikian, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tata Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Kita sepatutnya merespon kasih Allah yang telah dianugerahkan pada manusia, yaitu dengan hadirnya Sang Kristus, seperti yang telah dilakukan oleh orang-orang Majus, datang dengan sikap hormat dan mengaturkan persembahan. Kita bisa mengaturkan talenta, kekayaan, diri kita dengan tindakan-tindakan yang positif untuk kemuliaan Tuhan, sebagai wujud ucapan syukur kita kepada Tuhan Allah. Selain itu, saudaraku, kita juga harus peduli pada orang lain. Anugerah keselamatan dalam diri Tuhan Yesus yang telah kita terima, mari kita wartakan pada sesama kita, agar mereka juga turut diselamatkan. Memang, mewartakan kabar keselamatan dalam Kristus itu tidak mudah. Banyak tantangannya. Sama seperti orang-orang Majus yang menghadapi tantangan dari Raja Herodes. Demikian juga ada tantangan yang harus kita hadapi ketika kita bersedia menanggapi amanat agung Tuhan Yesus untuk mewartakan kabar keselamatan dalam namanya. Namun jangan takut. Tuhan Yesus menyertai kita sampai akhir zaman. Amin.